Ya, memang sekarang bolanya ada di KONI Kota Makassar. Iya. Oleh sebab itu, pengurus harus mulai membahas ya, merancang apa yang akan dilakukan dengan eh, Uang sebesar peluang itu. yang diberikan oleh pemerintah Kota Makassar dengan dana yang cukup besar ini. Iya. Ya, jadi mereka harus berpikir, meskipun eh, saya melihat pengurus yang ditempatkan pada posisinya, ya mungkin masih tidak begitu tepat-tepat amat ya. Perlu lagi ada the right man on the right place. Ya. Artinya kalau misalnya orangnya tidak di situ, tapi paling tidak eh, gagasan atau ide itu bisa disampaikan kepada yang menangani bidang-bidang tertentu ya. Mhm. Ini penting. Ya, jadi kita memerlukan pemikir yang luar biasa dari KONI Kota Makassar ini untuk merancang kegiatan-kegiatan yang uh, inovatif dan kreatif ke depannya dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga di Kota Makassar. Iya. Saya kira Pa paling tidak untuk pembinaan kira-kira apa sih yang mesti diwujudkan oleh KONI Kota Makassar ini? Apakah ke dalam hal ini mungkin lebih sering melakukan kejuaraan ataukah juga di dalamnya juga sudah melakukan perekrutan ataukah juga perlu ada ide-ide lain begitu Pak Dahlan? Bagaimana supaya keinginan dari Pak Wali Kota ini untuk mewujudkan Makassar sebagai sport tourism ini, ya sport city ini juga bisa terwujud begitu lewat ya lewat dukungan sokongan dari KONI Kota Makassar ini. ya, saya kira kita perlu merancang sistem pembinaan yang terukur ya, Iya. yang terencana dengan baik. Artinya kita menjaring atlet dari hulu. Mhm. Atlet yang terpilih dari hulu itulah yang kita coba untuk dibina dengan baik secara berkesinambungan. Iya. Jadi kalau dari kelurahan dia ikut kompetisi, kemudian sampai kecamatan dia berhasil. Nah, dari kecamatan itu yang kita bina dengan baik. Iya. Memang diperlukan satu semacam pusat pelatihan atau semacam tempat para atlet itu digodok ya. Iya, betul. Mereka harus dilatih secara terus menerus untuk menjaga kondisi. Mhm. Karena kita ini kan sebenarnya di Indonesia itu selalu terlambat ya untuk membina cabang olahraga itu. Karena nanti mereka pada saat lulusan SD kadang-kadang. Iya. Padahal kalau di luar negeri kita lihat ya, anak-anak sejak balita sudah dilatih berolahraga sesuai dengan bakatnya. Mhm, Ya, mhm. kita harapkan di Makassar ini ada kesinambungan pembinaan terhadap atlet atlet yang berhasil dijaring. Itu Iya. penting ya. Mhm. Jangan sampai mereka begitu terpilih diambil oleh orang lain, Hmm. diambil oleh daerah lain. Ya, apalagi program dari Pak Dhani ini cukup menggiurkan karena dia akan memberi penghargaan yang luar biasa kepada para atlet. Iya. Ya. Mereka yang meraih medali. Ya. Mhm, betul. Ini semata-mata untuk memberi motivasi Iya. bahwa atlet itu juga bisa menjadi sebuah profesi. Iya, betul. Ya. Oke. So nanti mereka setelah menjadi atlet Sulawesi Selatan itu akan ditada oleh KONI Sulawesi Selatan. Betul. Dan terjadi pada tahun-tahun sebelumnya bahwa mereka yang berprestasi itu kan langsung direkrut menjadi PNS ya. Iya. Ini kalau salah pada tahun Iya. Dan mungkin ini perlu tantangan ya. akan terjadi kelanjutan. Mhm. Jadi memang dibutuhkan para pikir sama kata untuk Iya. merancang kegiatan kan. Iya. Saya kira tidak perlu Mhm. Kayaknya pengcap pengurus cabang olahraga yang ada di Kota ya, Makassar ini perlu lebih aktif lagi begitu ya, mengusulkan kegiatan ya, mengusulkan mengadakan kejuaraan-kejuaraan, talent scouting begitu.
karena jumlah dana yang begitu besar ini kan bisa membuat mereka bergerak leluasa begitu, melakukan apa saja, melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam hal ini mungkin bukan hanya pembinaan tetapi juga mengikuti kejuaraan-kejuaraan bukan tingkat regional di Sulsel saja, tetapi kan ini memungkinkan juga mungkin sampai yang ada di tingkat nasional. Kataruhlah mungkin kejuaraan-kejuaraan yang sering digelar di Pulau Jawa ini. Ya. Ya. Jadi saya kira yang perlu diubah ya. Perlu diubah perilaku berorganisasi kita. Iya. Jangan nanti pengurus-pengurus itu sibuk kalau mau ada pekan olahraga daerah. Nah, itu dia, ya. Pak. Ya. Kan begitu. Jadi kita selalu cenderung seperti itu. Makanya kalau misalnya pada musim belum ada pengurus pekan olahraga daerah, kalau kita datang di sekretariat itu kosong. Iya. Ya. Kosong. Tidak ada kegiatan. Ya, saya kira pengurus provinsi juga harus seperti itu. Iya. Ya. Kalau PONI kan tidak pernah sepi gitu, selalu kantor tidak selalu terbuka. Ya, saya kebetulan sudah berapa periode, 5 periode barangkali di PONI, jadi bisa betul melihat perkembangan keaktifan pengurus PONI itu dari waktu ke waktu ya. Yang paling terakhir ini kan pada masa era Pak Elong ini hampir ya orang masuk PONI itu seperti orang masuk kantoran seperti ANF. Ya, meskipun nanti rata-rata masuk setelah lohor ya, tetapi kayak saya ini kan satu malam kadang-kadang baru pulang. Iya. Untuk mengantisipasi kemungkinan ada teman-teman dari pengurus provinsi cabang olahraga yang memerlukan PONI gitu. Oke. Iya. Jadi saya kira pengurus cabur harus lebih aktif lah. Oke. Ya, Pak Dahlan ini kan sudah dilantik nih Pak pengurus KONI Kota Makassar. Nah, pertama-tama ya Pak Ahmad Sutanto ini dan juga jajaran yang ada di bawahnya, apa sih yang perlu dilakukan, starting pointnya paling tidak sampai dengan beberapa bulan ke depan, apa yang mereka perlu lakukan selain ini persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Daerah Porda yang berlangsung September mendatang di Sinjai dan Bulukumba. Ya, jadi pekerjaan besar dari ketua yang terpilih ya, Saudara Ahmad Sutanto adalah menghadapi Pekan Olahraga Provinsi di Kabupaten Sinjai dan Bulukumba. Iya. Ya, itu yang harus dilakukan. Ini waktunya tinggal 6 bulan, 5 bulan lah. Iya. Dan itu, tetapi saya kira pembinaan atlet ini sudah berjalan ya, dilakukan oleh almarhum Petrandus Ajar Jaya MM ya. Iya. Jadi tinggal dia dilanjutkan. Yang mudah-mudahan saja masih ada personil pengurus yang lalu itu yang melanjutkan itu. Tapi saya kira pengurus cabang saya kira belum berubah ya, belum berubah banyak untuk melanjutkan itu. Oke. Ya. Setelah Porda ini kan tentunya ada agenda lain yang perlu dilakukan juga ya. Bagaimana ya supaya olahraga yang ada di Makassar ini bukan hanya hidup pada saat ada Porda saja begitu ya, latihan-latihan, tapi juga pasca itu kan tentu harus berkesinambungan ya. Nah, ini kan juga menjadi tugas berat. Anda katakan tadi bahwa KONI Kota Makassar ini backbone ya, tulang punggung dari KONI Sulawesi Selatan. Bagaimana atlet yang ada di sini, yang ada di Makassar ini ya, sebagian besar nantinya kemudian ini juga menjadi akan bagian dari atlet Sulawesi Selatan, Pak Dahlan. Kolaborasi apa yang diinginkan oleh pengurus KONI Sulsel begitu untuk sumbangsi apa yang diinginkan pengurus KONI Sulsel dari pengurus KONI Kota Makassar ini, Pak Dahlan, kira-kira? Ya, saya kira setelah Porda ya, KONI Provinsi Sulawesi Selatan akan menghadapi Prapon. Ya. Prapon sudah tahun depan sudah mulai berlangsung Praponnya. Oh, betul. Karena Pekan Olahraga ke-21 di
Medan dan Sumatera Utara itu akan tidak berubah pada tahun 2024. Ini akan berlangsung. Jadi pekerjaan berat dari KONI Kota Makassar adalah menjaga konsistensi pembinaan atlet yang terutama dipersiapkan untuk membela Sulawesi Selatan ya. Kita tahu semua bahwa rata-rata atlet Sulsel itu kan ada di Kota Makassar. Memang ada 1-2 di daerah-daerah, ya. Tetapi lebih banyak di Kota Makassar. Dan ini makanya memang Wali Kota sudah menyampaikan untuk berkolaborasi dengan KONI Sulawesi Selatan dan pengurus cabur provinsi, ya, supaya pembinaan ini berkelanjutan, ya. Tidak putus. Jadi saya kira seperti itu. Oke, pembinaan yang berkelanjutan, jangan putus ya. Ini juga perlu bagian penting. Ya, padahal mungkin terakhir ada hal lain mungkin yang ingin disampaikan terkait dengan ya terpilihnya pengurus baru KONI Kota Makassar ini, dan mungkin juga apa yang masyarakat perlu ketahui lagi dan mungkin masyarakat perlu ya mungkin berperan begitu dalam bagaimana pembinaan olahraga yang ada di Kota Makassar ini, Pak Dahlan. Ya. Jadi saya selaku salah seorang pengurus KONI Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak lama lagi akan demisioner menuntaskan masa baktinya. Ya. Saya mengharapkan KONI Makassar ini akan lebih berkembang ya dan gemilang lagi dalam membina atlet-atlet berprestasi. Sekarang ini KONI Kota Makassar tidak perlu berpikir yang lain. Sekarang bolanya sudah ada sama mereka. Dana Pak Wali sudah siapkan. Sekarang tinggal merencanakan program yang terukur, terencana, ya, yang bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Itu saja. Jadi ini tantangan berat bagi KONI Kota Makassar periode 2022-2026 dengan dana yang digelontorkan begitu banyak, 27 miliar. 27 miliar itu melebihi, itu berkali-kali lipat dengan anggaran dana hibah yang diterima oleh KONI Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, betul. KONI Sulawesi Selatan aja tahun 2022 hanya menerima dana hibah 5 miliar. Iya. Itu dipakai sekitar 800-an untuk Sorko, lebihnya untuk pekan olahraga provinsi. Iya. Jadi saya kira KONI Kota Makassar harus segera bangkit ya. Harus segera berbenah untuk melaksanakan kegiatan. Harus segera melaksanakan rapat kerja untuk membahas kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan ke depan. Karena dengan dana besar ini nanti saya khawatir jangan sampai mubazir ya. Itu penting. Jadi silakan segera melaksanakan kegiatan karena sekarang ini dana sudah di tangan. Ya, pemerintah kota sudah berikan kewenangan yang luar biasa. Saya kira itu, dan terakhir saya ucapkan selamat kepada teman-teman pengurus KONI Kota Makassar, selamat bekerja dalam membina atlet-atlet berprestasi di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Baik Pak Dahlan, terima kasih banyak atas waktunya bersama RRI. Pak Dahlan sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar Pro 1 di mana-mana Anda berada, kami sudah bersama dengan Dahlan Abu Bakar, praktisi olahraga Sulawesi Selatan, pengurus KONI Sulawesi Selatan. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi.
sekian lama membara, izinkan ku berkata, izinkan ku bicara setulus hati, rasa cinta. Biarkan ku mengungkapkan semua, hanya kau satu di hatiku. Sejak dulu hingga kini engkau aku cinta. Bagaikan mimpi menantikan rembulan, seolah dekat namun sukar ku dekat. Bijaklah Dewi, jangan menghindar pergi. Beban asmara sungguh menyiksa. Demi cinta sambut pintaku. Kalau rasa sekian lama membara, izinkan ku berkata, izinkan ku bicara setulus hati, rasa cinta. Biarkan ku mengungkapkan semua, hanya kau satu di hatiku. Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Kami masih coba untuk menghubungi salah satu pengurus KONI Sulawesi Selatan ya. Ya, KONI Kota Makassar maksud kami, untuk menyampaikan apa saja yang kemudian menjadi program-program mereka ya. Nah, sempat dikatakan Pak Dahlan bahwa saat ini bola yang ada di tangan dari KONI Kota Makassar. Anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan boleh dikatakan berkali-kali lipatnya. Pak Dahlan tadi mengatakan bahwa berkali-kali lipat dari dana hibah yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada KONI Sulawesi Selatan, 27 miliar ya. Ini merupakan anggaran yang sangat besar sekali ya, bisa saja dilakukan apa saja mungkin kegiatan yang bisa dilakukan oleh KONI Kota Makassar ya, untuk lebih mengembangkan, meningkatkan prestasi pembinaan ya atlet yang ada di Kota Makassar ini. Nah, Pak Dahlan tadi mengatakan bahwa KONI Kota Makassar ini backbone-nya ya, atau tulang punggung dari KONI Sulawesi Selatan. Nah, itu dikarenakan bahwa di Kota Makassar sendiri merupakan pusat dari pembinaan atlet cabang olahraga. Pengurus provinsi cabang olahraga itu ada di Makassar ya. Pembinaan olahraga itu ada di Makassar, dan sebagian besar memang atlet-atlet ya, atlet-atlet Sulawesi Selatan itu merupakan atlet dari Kota Makassar. Nah, apalagi dari penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah Porda, Makassar memang selalu mendominasi ya, kendati pun juga sudah muncul daerah-daerah yang sudah menunjukkan prestasi mereka di beberapa cabang olahraga ya, tetapi tetap kemudian Kota Makassar ini menjadi sebuah magnet tersendiri. Iya, jadi banyak kemudian harapan yang diberikan kepada pengurus KONI Kota Makassar bahwa dengan anggaran yang cukup besar tersebut, bagaimana Kota Makassar ini bisa menjadi sport city ya, seperti cita-cita dari pemerintah Kota Makassar, ingin menjadikan lorong-lorong yang ada di Kota Makassar ini sebagai tempat untuk membina atau menjaring atlet-atlet begitu ya. Nah, kota ini cukup besar. Kalau memang kegiatan diperbanyak, kejuaraan diperbanyak, entah itu antar lorong, antar kecamatan, antar kelurahan, nah akan semakin banyak peluang untuk bisa untuk bisa menjaring atlet-atlet berprestasi dari situ ya. Tinggal bagaimana saja pengurus cabang yang ada di Kota Makassar ini, pengurus cabang olahraga berkolaborasi ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan ya, kejuaraan untuk menjaring atlet. Nah, tentu semua nanti itu muaranya akan diambil alih oleh KONI Sulawesi Selatan ya, membawa atlet-atlet tersebut untuk mengikuti event-event selanjutnya. Nah, bahwa di tahun 2023 mendatang KONI Kota Makassar juga bisa diharapkan memainkan peran lebih begitu. Karena tahun 2023 pra kualifikasi Pekan Olahraga Nasional itu sudah mulai akan digelar ya. Nah, tahun 2024 mendatang
Pekan Olahraga Nasional akan digelar, akan berlangsung di Sumatera Utara dan juga Nanggro Aceh Darussalam. Dua provinsi ini akan menjadi tempat penyelenggaraan event olahraga terbesar di tanah air itu. Nah, diharapkan KONI Kota Makassar ya dan jajaran yang berada di bawahnya, pengurus-pengurus cabang bisa lebih meningkatkan kegiatan, bisa lebih meningkatkan perannya ya dalam menjaring atlet-atlet berprestasi, menjaring atlet-atlet berbakat. Ya, pendengar, mungkin Anda punya komentar, silahkan, punya harapan lewat 0821 34 kali 9440 terhadap KONI Kota Makassar ini. Silakan, saya masih buka kesempatan untuk Anda untuk ikut berpartisipasi. Nah, jadi kuncinya sebenarnya menanti gebrakan prestasi olahraga KONI Kota Makassar. Memang dinanti gebrakannya begitu ya. Karena semua sudah disiapkan. Ya, pemerintah Kota Makassar tidak main-main dalam menggelontorkan anggaran sampai dengan 27 miliar rupiah ya. Nah, ini naik berapa persen ya? Kalau